Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, yaitu salam yang kedua dari solat, maka kita disunnahkan membaca Asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim. Allahumma jhib anil hamma wal hazan. Setelah habis kita membaca itu, kita sunnah menyapukannya ke wajah. Setelah itu barulah kita membaca Astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Dalam satu riwayat dijelaskan bahawa membaca astaghfirullah itu adalah Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Habis kita membaca itu, maka kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu dalam satu pendapat. Dalam satu pendapat lagi yaitu menjelaskan setelah kita membaca yaitu Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Habis itu kita membacanya 3 kali. Baru kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca itu 3 kali. Barulah kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Habis kita membaca itu, kita tambah bacaan lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana' wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadda minkal jadd. Habis baca itu kita membaca doa lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Baru setelah itu kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maka habis kita membaca itu, barulah kita membaca Ilahi Rabbi anta subhanallah. Kita baca subhanallah 33 kali. Kemudian kita membaca alhamdulillah 33 kali. Kemudian setelah itu kita membaca Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kita tutup dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka habis kita membaca itu, barulah kita membaca yaitu doa dalam solat. Doa dalam solat itu dengan mengangkat 2 tangan, sebagaimana yang lalu sudah saya sampaikan. Salullahi bikabnikum wa la tas'alu bizuhuriha fa in farahtum famsahu bi ru'usikum. Minta kamulah kepada Allah itu dengan telapak tangan kamu. Wala tas'alu bizuhuriha, jangan kamu minta dengan belakang tangan kamu. Fa in farahtum, kalau kamu sudah habis membaca doa, famsahu biujuhikum, kemudian kamu sapukanlah ke mukamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apakah kita melaksanakan habis solat itu doa sendiri? Apakah kita laksanakan yaitu membaca doa itu dengan berjamaah? Ada dalam satu riwayat yang arti hadis itu, barang siapa yang berimam dalam satu imam majlis dan mereka itu berdoa
mereka itu cukup jumlahnya 40, maka salah satu mereka di antara mereka akan dikabulkan, pasti akan dikabulkan Allah doanya. Maka oleh sebab itu jangan ragu-ragu kalau kita melaksanakan solat berjamaah, habis kita membaca zikir-zikir yang tadi saya sampaikan, maka setelah itu kita membaca doa, apakah itu doa sendiri, apakah itu kita laksanakan dengan berjamaah. Dalam satu pendapat mengatakan boleh dia dilaksanakan dengan berjamaah atas dasar sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, jangan dulu beranjak kita dari tempat duduk setelah Pak Imam mengucapkan salam, kecuali ada beberapa tempat yang diperbolehkan kita untuk beranjak dari tempat duduk setelah imam mengucapkan salam, atau imam tidak boleh memberikan isyarat pindah dari tempat duduknya, maka kita sunnah yaitu menunggu Pak Imam itu bangkit dari tempat duduknya. Selama dia membaca zikir, kita juga membaca zikir. Kalau seandainya dia doa sendiri, kita juga berdoa. Kalau nyatanya dia berdoa dengan doa jemaah, kita mengaminkannya di belakang. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kecuali ada tadi sebagaimana saya jelaskan beberapa tempat diperbolehkan, yaitu seorang makmum itu bangkit dari tempat duduknya mungkin karena ada keperluan yang lain, atau karena mau buang hajat, yaitu mau ke kamar mandi. Apakah itu buang hajat besar, apakah itu buang hajat kecil, maka barulah boleh dia pindah dari tempat duduknya. Kalau tidak ada urusan yang sangat penting, atau tidak seperti yang saya jelaskan mau buang hajat besar atau buang hajat kecil, maka kita makruh kita lebih dahulu bangkit dari tempat duduk kita itu daripada Pak Imam. Kecuali Pak Imam ingin berlama-lama, jelaskan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Sabilul Muhtadin seperti itu. Kalau imamnya mau berlama-lama untuk membaca zikir yang panjang, maka dikasihnya lah isyarat kepada si makmum agar mereka tidak makruh bangkit dari tempat duduknya, yaitu dari pindah dari tempat duduknya, dari tempat duduk asalnya, pindah sedikit, bergeser ke tempat yang lain, memberi isyarat bahwa makmum boleh beranjak dari tempat duduknya. Kalau cuma sekedar menggeserkan wajah ke kanan, yaitu oleh Pak Imam sewaktu kita melaksanakan solat berjamaah, itu bukan menunjukkan, memberikan isyarat bahwa makmum itu boleh pindah dari tempat duduknya, tapi itu adalah isyarat kerana ada perbuatan yang disunnahkan, yaitu setelah imam mengucapkan salam dalam solat, Assalamualaikum warahmatullahi, yaitu salam yang kedua, maka dia sunnah memalingkan wajahnya sekurang-kurangnya nampak pipi kanannya atau menghadap kepada jemaahnya. Seperti itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti itu adalah memberi isyarat kepada si makmum bahwa makmum boleh bangkit dari tempat duduknya. Cuma itu adalah perbuatan yang disunnahkan sewaktu kita setelah selesai melaksanakan solat, yaitu memalingkan wajah kita ke tempat makmum, yaitu sekurang-kurangnya nampaklah pipi kanannya. Kecuali kita duduk yaitu di Masjid Nabawi, maka kita memalingkan itu tidak ke kanan tapi memalingkan itu di kiri. Tapi di selain Masjid Nabawi kita memalingkannya ke kanan, tapi di Masjid Nabawi kita malingkannya ke kiri. Kenapa? Di sebelah belakang kita, yaitu bagian kiri kita, ada makam Nabi, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membelakangkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu yang tadi sebelum yang terakhir yang saya jelaskan ini, sebelum Pak Imam beranjak, saya ingatkan kembali, sebelum Pak Imam beranjak dari tempat duduknya, bangkit dari tempat duduknya, makruh bagi si makmum beranjak lebih dahulu, kecuali ada kepentingan yang mendesak, atau kita mau buang hajat besar atau buang hajat kecil, maka itu aja yang diperbolehkan kita lebih dahulu bangkit dari tempat, lebih dahulu bangkit daripada imam. Ini aja pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.